Ya, terima kasih yang mulia. Jadi waktu satu kita dilanjutkan ya. Bahwa keberatan atau eksepsi satu terhadap hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Gladys RM Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 451 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 369 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 551 ke 1 menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani saat ini diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDR 154/JKT/SL EOH 2/06/2025 tanggal 5 Juni 2025, yang mana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP bahwa sedangkan pelapor bernama Reza Gladys melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan pasal 368 KUHP sebagaimana tercantum dalam laporan polisi nomor LP-C-7355-12 dari 2024 dari SPKT dari Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024, padahal korban yang sebenarnya PT Gladys RM Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tindak pidana melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tanggal 5 Juni 2025, bahwa terbukti dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan halusinasi yang tiba-tiba muncul menerapkan pasal 369 1 KUH pidana. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi satu ini, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah yang menjadi korban saksi Reza Gladys atau PT Gladys RM Group dan tentang pencantuman pasal-pasal sebagaimana dalam surat dakwaan tidaklah dapat didasarkan pada fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam keberatan atau eksepsinya, namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan atau eksepsi kedua penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal demi hukum karena surat dakwaan error ini subjektif dalam menguraikan sudah hukum yang menjadi korban, sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani
judul yang jelas-jelas terhadap produk Gravitsa atau produk glowing poster mengakibatkan kerugian bagi desa Gladis sebesar 4 juta rupiah. Bahwa sebenarnya yang menjadi korban menurut hukum adalah perusahaan produk Gravitsa atau produk glowing poster. Sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah bila tidak hukum perseroan yang bernama PT Gravitsa Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan 00481120.AH.01.08 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 bahwa yang menjadi pemilik SKNK adalah produk Gravitsa atau produk glowing poster bukan desa Gladis melainkan perseroan terbatas PT Gravitsa Group. Artinya telah terjadi error subjekto terhadap korban di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa masih mengulang keberatan pertama dengan substansi subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara akuo. Dalam hal ini penuntut umum masih sama dengan pendapat poin sebelumnya. Alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang hukum pada eksepsi. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi kedua ini masih sama, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah telah terjadi error in subjekto dalam memulihkan subjek hukum yang menjadi korban tidaklah dapat didasarkan pada fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam keberatan atau eksepsinya. Namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan melalui penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa mengajukan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan ketiga penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan bertentu hukum karena jaksa penuntut umum melakukan manipulasi hukum berupa penuntutan pasal di dalam unsur surat dakwaannya sehingga merubah substansi delik yang awalnya delik umum menjadi delik aduan. Sementara penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya seperti berikut.